Pengelolaan limbah farmasi rumah tangga. How Zero Waste Transform Your Lifestyle by kelompok 2 kelas 5B. Anggotanya terdiri dari Gina Innova, Indah Aulia, Gita Fadila, Vanessa Desandi Shiva, dan Fadli Alwan. Apa itu limbah farmasi? Limbah farmasi adalah semua sisa produk, obat, dan bahan terkait obat yang tidak lagi digunakan, sudah kadaluarsa, rusak, tumpah, atau tidak memenuhi syarat mutu, sehingga harus dibuang, termasuk juga obat yang tersisa di rumah, seperti leftover medicine, obat tanpa etiket, serta kemasan obat yang terkontaminasi. Efek pengelolaan limbah yang buruk. Pertama, pencemaran lingkungan air dan tanah. Zat aktif obat yang terlarut di air dapat masuk ke sungai, danau, air tanah, lalu memengaruhi ekosistem akuatik seperti ikan, plankton, organisme air lainnya. Di banyak negara ditemukan obat nyeri, antibiotik, hormon, dan obat psikiatri di sungai dan bahkan air minum. Yang kedua, gangguan terhadap organisme hidup. Obat di lingkungan dapat mengubah perilaku, pertumbuhan, dan reproduksi hewan air, misalnya memengaruhi ikan dan organisme sungai. Yang ketiga, resistensi antimikroba. Antibiotik yang dibuang ke lingkungan dapat mendorong munculnya bakteri yang kebal antibiotik. Ini merupakan ancaman kesehatan global. Selanjutnya, risiko kesehatan pada manusia. Kebocoran obat ke air minum dalam jangka panjang berpotensi berkontribusi pada masalah kesehatan dan kerugian ekonomi. Obat yang menumpuk dan kadaluarsa menunjukkan pemborosan biaya rumah tangga dan sistem kesehatan. Apa saja yang termasuk limbah farmasi rumah tangga? Pertama, obat kadaluarsa seperti tablet, kapsul, sirup, salep, krim, tetes mata, antibiotik, dan lain-lain. Yang kedua, obat sisa atau leftover yang sudah tidak digunakan, misalnya sisa antibiotik yang tidak dihabiskan, obat nyeri, dan obat batuk. Yang ketiga, ada obat tanpa etiket seperti label hilang atau tidak terbaca. Yang keempat, obat yang kemasannya rusak. Yang kelima, produk kesehatan lain seperti vitamin dan suplemen, produk herbal, tersandar, kontrasepsi, obat topikal, krim, gel salep, obat inhaler, insulin, dan lain-lain. Kemasan obat yang terkontaminasi, misalnya blister, botol sirup yang masih ada sisa obat, vial injeksi, spuit sekali pakai kalau digunakan di dalam rumah. Apa yang menyebabkan kerusakan obat? Yang pertama, suhu yang tidak tepat, terlalu panas, terlalu dingin, atau sering berubah-ubah. Yang kedua, kelembaban tinggi. Menyimpan obat di kamar mandi atau tempat lembab dapat merusak tablet atau kapsul jadi lunak, menggumpal, atau berjamur. Yang ketiga, paparan cahaya. Beberapa obat sensitif cahaya atau fotosensitif, jika terkena cahaya terus-menerus, stabilitas kimianya menurun. Yang keempat, kontaminasi mikroba, terutama bentuk cair seperti sirup, tetes mata, salep, bila tutup tidak rapat atau sering disentuh. Yang kelima, kemasan rusak dan melebihi tanggal kadaluarsa. Zat aktif perlahan terdegradasi, potensi menurun, kadang menghasilkan produk degradasi. Ciri-ciri obat rusak. Pertama, ada tablet dan kapsul. Perubahan warna seperti menguning, menghitam, bercak. Berbau tidak wajar. Misalnya aspirin berbau asam cuka tajam. Tekstur berubah, rapuh, hancur, menggumpal, lengket. Dan ada bintik-bintik atau jamur. Dan kapsul lembek, pecah, bocor, atau menempel satu sama lain. Selanjutnya adalah sirup atau cairan. Warna berubah atau menjadi keruh. Ada endapan, partikel, atau lapisan terpisah. Bau berubah, menyengat, asam, atau aneh. Botol retak, tutup longgar, dan segel rusak. Yang ketiga ada salep, krim, dan gel. Terpisah antara minyak dan air, seperti mengeluarkan cairan bening. Lalu perubahan warna dan bau. Tekstur berubah seperti terlalu cair, terlalu keras, dan berbutir. Tetes mata atau tetes telinga sudah lewat batas pemakaian setelah dibuka, misalnya lebih dari 28-30 hari untuk banyak tetes mata, cairan keruh atau berubah warna, botol atau ujung tetes terkontaminasi, kotor, sering menyentuh kulit atau mata.
Cara pengelolaan, zero waste doesn't stop at home. 1. Cegah dari awal, jangan menimbun obat, beli seperlunya, simpan obat sesuai petunjuk. 2. Pisahkan dari sampah biasa, kumpulkan obat yang kadaluarsa, rusak atau tidak terpakai, jangan dicampur dengan sampah rumah tangga lain. Yang ketiga, utamakan atau serahkan ke fasilitas kesehatan. Bila memungkinkan, bawa ke apotek, puskesmas, atau rumah sakit yang menerima pengembalian obat atau limbah farmasi. Yang keempat, jika belum ada fasilitas resmi atau darurat di rumah, tablet atau kapsul dihancurkan, campur dengan tanah ampas, kopi atau pasir kucing, lalu masukkan ke kantong plastik tertutup, buang ke tempat sampah tertutup. Kalau sirup atau cairan, campur dengan bahan penyerap seperti pasir kucing atau serbuk kayu, kantong tertutup, buang ke tempat sampah, simpan jauh dari jangkauan anak-anak dan hewan. Yang kelima, hal yang tidak boleh dilakukan, jangan buang obat ke toilet, wastafel, selokan atau sungai, jangan memberikan obat sisa ke orang lain tanpa petunjuk tenaga kesehatan, dan jangan mengonsumsi obat yang rusak atau kadaluarsa. Pengelolaan limbah farmasi pada dunia nyata. Pada obat padat, langkah awal yang dilakukan adalah dengan membuka semua kemasan, lalu dimasukkan semua obat-obatnya ke dalam mortir dan digerus hingga menjadi bubuk. Pastikan obat yang digunakan adalah obat yang sudah melewati batas ED-nya ya teman-teman. Ketika semua obat sudah dimasukkan ke dalam mortir, selanjutnya adalah proses penggerusan hingga semua obat menjadi serbuk halus atau bubuk halus. Langkah terakhir untuk pengelolaan limbah farmasi pada obat padat adalah serbuk halus yang tadi sudah digerus lalu dimasukkan ke dalam wadah yang berisikan dengan pasir atau tanah. Ketika semua obat atau serbuk yang telah digerus tadi sudah masuk ke dalam plastik, selanjutnya adalah diikat plastik dengan erat dan dikocok-kocokkan terlebih dahulu supaya merata. Next adalah pengelolaan limbah farmasi berupa sediaan salep atau krim. Di sini menggunakan salep di mana seperti tahap sebelumnya yaitu menggunakan plastik yang isinya adalah tanah atau ampas. Pastikan seluruh isi dari salep tersebut masuk ke dalam plastik hingga habis. Sampai tidak ada sisa ya teman-teman untuk isi dari salepnya. Langkah terakhir yaitu seperti biasa, setelah selesai plastiknya diikat dengan erat dan dikocok-kocok hingga merata. Selanjutnya adalah pengelolaan untuk sirup, yaitu dengan menggunakan koran yang telah digumpal-gumpalkan dimasukkan ke dalam plastik. Lalu sirup dibuka dan dimasukkan ke dalam plastik. Pastikan isi semua sirup itu terbuang ya teman-teman. Seperti biasa, langkah terakhir yaitu membungkus atau mengikat dengan erat plastik tersebut supaya cairan tidak keluar. Selanjutnya adalah pengelolaan limbah farmasi dari sediaan tetes telinga dan tetes mata, yaitu dengan koran yang sudah digumpal-gumpalkan lalu dimasukkan ke dalam plastik. Selanjutnya, cairan yang berada di dalam botol tetes telinga dimasukkan ke dalam plastik hingga habis, dan masukkan juga cairan pada obat tetes mata ke dalam plastik hingga habis. Setelah selesai lagi dan lagi, plastik diikat atau dibungkus dengan erat supaya cairan yang berada di dalam plastik tidak keluar.
And last but not least, teman-teman, setelah isi dari semua sediaan telah dimusnahkan, selanjutnya adalah kemasannya yang dihancurkan. Nah, di sini prosesnya yaitu dengan menggunting-guntingkan kemasan atau memotong-motonginya dengan menggunakan cutter untuk menghindari dari orang yang tidak berwenang menggunakan bekas obat tersebut. Dan jangan lupa setiap wadah atau kemasan dari sampah-sampah tersebut dimasukkan ke dalam kantong plastik yang tebal atau berwarna hitam. Nah, selanjutnya adalah memasukkan juga sampah atau limbah farmasi dari isinya tadi ke dalam kantong plastik berwarna hitam supaya mencegah terjadinya reaksi baru akibat adanya sinar matahari, dan lalu dibuang. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Untuk itu, sekian, terima kasih semuanya.